Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Kios Pasar Sore dan cerita orang-orang biasa lainnya karya Reda Gaudimo. Selamat mendengarkan. Sebelumnya, saya tetap menyarankan kepada teman-teman untuk membeli bukunya agar kalian bisa mendapatkan indahnya membaca buku ini secara langsung, sekaligus untuk memberikan apresiasi kepada sang penulis yang telah membuat karya buku yang sangat inspiratif ini. Kalian dapat membeli bukunya di toko buku kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih. Cerita ke-24, Warung Jalan Tanjung. Kalau sempat ke Jalan Tanjung dan terlalu pagi untuk jajan di kedai kopi berpendingin, coba mampir ke warung kopi atau nasi Simbah, satu-satunya warung di jalan itu yang buka sejak habis subuh. Warung terletak di sebuah halaman luas, seluruh bangunan warung berada di dalam halaman, jendelanya saja yang memecah pagar. Di tepi jendela itu terletak kotak kaca bertingkat dipenuhi aneka makanan, serundeng, bihun goreng, opor, tumis buncis, kembung goreng, tahu tempe goreng, oh ya, juga sambal. Di belakang kotak kaca itu, Mbah biasa duduk melayani pembeli. Dulu katanya, ia paling tak suka melayani pembeli sambil duduk. Rasanya kurang sopan kalau tamu disambut dengan posisi ongkang-ongkang begitu. Tapi belakangan ini kakinya sering gemetar. Setiap kali ia terlalu lama berdiri, kalau sedang sepi, Mbah mengisi teka-teki silang yang ada di koran langganannya pakai pensil berpenghapus sambil bersenandung, mengikuti alunan lenggam yang tersiar dari radio, di rak kopi, gula, atau teh yang menempel di dinding. Di halaman yang sangat luas itu, selain warung, ada sebuah rumah kecil. Mbah bilang itu sisa pavilion rumah tua. Nah, disitulah Mbah tinggal. Tak usah bertanya siapa pemilik rumah dan tanah luas itu, karena Mbah akan selalu menjawab dengan senyum lebar dan gelengan kepala. Selama 11 bulan, ia bisa ditemui di warung itu, yang sebulan lagi warung tutup, karena Mbah pulang kampung ke Jogja. Kalau iseng ke Jalan Tanjung, coba mampir ke warung kopi atau nasi Simbah. Dia buka sejak subuh. Oh, hampir lupa. Jangan datang untuk berbuka puasa, karena selama sebulan itu ia punya kegiatan lain, membagikan 500 bungkus nasi untuk anak yatim. Kalau perlu teh manis atau kopi untuk berbuka, silakan cari tempat lain saja. Cerita ke-25, Timbang Dohlan. Begitu Sino menuliskannya di gerobak sampahnya. Mustinya tak usah pakai H, suamiku mengomentari. Tapi No bilang, lebih mantap kalau ditambahi H. Bacanya kan begitu Om, katanya lagi. Baiklah No. Sino, begitu kami memanggilnya. Jangan tanya nama lengkapnya, karena kami memang tak tahu. Bahkan, nama yang sangat pendek itu pun kami tahu dari sahabat pemilik warung rokok. Katanya, panggil saja No. Kami menurut. Kami selalu menemuinya setiap pagi dari Senin sampai Jumat ketika mobil kami merapat di trotoar Jalan Pos depan SD Katolik, tempat anak kami bersekolah. Di wilayah itu, Sino bertugas membersihkan jalan, daun akasia yang berguguran, sampah, semua disapu, diserok lalu dilemparkan ke dalam gerobak. Jatahnya menyapu terbentang dari pintu gerbang gedung kesenian, merayap di antara kios penjual perangko, warung rokok di depan kantor pos lama, sekolah katedral, dan berakhir di kantor pos baru. Meski tugasnya sering terganggu oleh lalu lalang mobil antar jemput, No tidak pernah bermuka masam. Buat kami, Sino adalah penunjuk waktu terpercaya. Kalau ia sudah sampai katedral, berarti hari itu kami terlambat. Sebelum pukul 9, ia sudah selesai bekerja. Gerobak dirapatkan ke trotoar, mencuci tangan, lalu sarapan. Siang ia istirahat, makan, lalu pulang. Sino pernah bercerita,
Dulu ia ingin kerja kantoran, berangkat dari Pekalongan, bawa ijazah SMEA, ternyata saingannya berat, pinter-pinter, sekolahnya tinggi-tinggi katanya. Ketika tidak tembus kemana-mana, Sino sempat berpikir jadi pengamen saja. Wis nekatlah mas, katanya. Ternyata mengamen bukan urusan gampang, saingan di jalan tidak sedikit, malah banyak yang galak. Maunya ngajak tarung terus, kesel mas. Dagang rokok, koran ia tak punya modal. Mengemis ia tak mau. Lalu bagaimana bisa jadi tukang sapu? Waktu itu, No melanjutkan cerita. Ia sedang menuju Senen, mau pulang kampung saja. Ternyata di luar pagar stasiun ia bertemu teman sekampung yang sedang menyapu jalan. Sino menceritakan niatnya. Sang teman mengajukan untuk tetap tinggal dan bekerja bersamanya jadi tukang sapu. Ia langsung mau, bukan karena gajinya, tetapi karena seragam warna oranye yang mirip baju montir yang harus dipakainya setiap hari. Gagah katanya, maka jadilah Sino tukang sapu. Ternyata selain dapat seragam, gaji, No masih ketiban rezeki lain. Ia punya tempat tinggal gratis. Teman yang memberinya pekerjaan mengajak No ikut pulang ke pondoknya. Sebuah rumah tua, besar, berisi belasan tukang sapu seusianya. Saya sama teman-teman tinggal di rumah Bu Warso. Istilahnya dipungut anak, katanya. Bu Warso yang menurut Sino sudah sepuh itu hidup sendiri tanpa anak. Suaminya sudah lama meninggal, kerabatnya entah di mana. Dia tinggal sendiri di rumahnya yang menurut cerita Sino sangat besar. Halamannya luas, banyak pohon bunga, ada kolam renang yang dibiarkan kosong, kering, tanpa air. Bu Warso bilang kolam renang cuma menghabiskan biaya. Lagi pula sekarang ini siapa yang mau berenang? Sino dan teman-temannya lebih suka main air di kali ketimbang berenang di kolam. Bu Warso membuka pintu selebar-lebarnya untuk siapa saja yang butuh tempat berteduh, tapi dengan syarat punya pekerjaan atau paling tidak mau bekerja. Mengamen dan mengemis menurut Bu Warso bukan pekerjaan, itu hanya dilakukan oleh orang-orang malas. Ia tidak suka. Sino dan teman-temannya menjaga kebersihan semua bagian rumah. Pulang kerja ia pasti mampir bersih-bersih, sekalian makan siang. Hasil masakan teman-teman sendiri, atas petunjuk Bu Warso. Sorenya bertugas lagi, katanya dekat rumah. Ternyata kami tak bertemu lagi dengan Sino sejak anak masuk SMP di wilayah Menteng. Sebetulnya ada rasa tak enak pergi begitu saja tanpa pamit pada Sino. Tetapi kami yakin suatu hari nanti pasti bisa bertemu lagi. Toh Sino selalu bertugas di daerah yang sama. Kalau sempat, kami bisa mampir ke sana. Ternyata kami tak perlu menunggu lama untuk bertemu Sino. Sabtu lalu, saat menjemput anak, Sino menghampiri mobil kami. Masih dengan seragam oranyenya, sapu dan pengki. Kok di sini, Mas? Ia bertanya. Kami jelaskan lokasi sekolah baru anak kami. Ia tertawa lebar. Wah, ya kalau gitu bisa ketemu terus, Mas. Tiap sore aku di sini, dekat rumah, katanya. Lalu ia mengajak kami mampir ke tempat ia tinggal bersama teman-teman, bersama Bu Warso. Aku bilang, sayang, hari ini tidak bisa, aku minta alamatnya, No. Ya, rumahnya memang dekat sekolah anak kami, sebuah rumah di Jalan Samratulangi, dan selalu kami lewati setiap pagi. Memang rumah besar yang ternyata selama ini kami kagumi karena bentuknya yang kuno, dengan halaman yang selalu bersih, diisi pohon-pohon yang dibiarkan menjulang tinggi dan kokoh. Jadi disitulah Sino tinggal. Kami berjanji akan main ke sana berkenalan dengan Bu Warso yang setiap kali ditanya mengapa ia menerima orang-orang tak jelas di rumahnya, selalu menjawab timbang kosong dan sepi seperti kuburan, lebih baik rumah diisi oleh manusia yang mau kerja. Timbang kosong, timbang dohlan. Cerita ke-26, Penuh Rahmat. Siapa yang datang paling pagi dan membuka pintu kantor? Rahmat. Siapa yang terakhir pulang dan mengunci pintu kantor? Rahmat. Siapa yang bisa dengan cepat membelikan makan siang meski hari hujan? Rahmat. Meski ada opas dan pesuruh lain, hampir semua orang di kantor mengandalkan Rahmat untuk menjalankan aneka tugas. Sudah berapa lama ia bekerja di sini ya?
Lebih dari 12 tahun. Ya selama itu, dari awal sudah jadi opas. Ya dia mau jadi opas saja. Pernah ada usulan dia belajar komputer supaya bisa naik jabatan, gaji dan tunjangannya. Dia tidak mau, menolak dengan halus. Tak dipaksa. Untuk apa? Untuk kebaikannya tentu. Alasannya membuat orang SDM tak ingin memaksa. Apa? Dengan jadi opas, ia sering dapat uang persenan. Oh, tunggu. Dengar dulu. Ini tidak seperti yang kau duga. Uang persenan itu ia kumpulkan dan ia serahkan kepada tetangganya. Seorang janda tua yang mengurusi 3 orang cucu umur 8, 10, dan 12 tahun. Dengan jadi opas, ia tak perlu lembur di jam aneh-aneh, sehingga ada waktu untuk mengurusi nenek tua tetangganya itu di hari-hari libur. Mengurusi tetangga. Ya, kayak orang kurang pekerjaan saja. Kamu tahu, rumah Rahmat itu jauhnya bukan main. Kalau ke kantor, dia harus berangkat begitu selesai sembahyang subuh. Berarti dia bangun lebih pagi dari itu, karena harus membantu istrinya mengurusi anak sulung mereka sekaligus membereskan rumah. Kenapa dengan anaknya? Kena radang otak. Astaga, sudah umur berapa? Tahun ini 12 tahun. Aku baru tahu. Begitulah Rahmat. Tidak mau cerita soal keluarga sendiri. Tidak pernah merasa repot. Dia bilang kehidupannya penuh rahmat. Mengapa harus mengeluh? Cerita ke-27, Sang Biduan. Bu Mimis punya sopir baru. Baru 2 minggu, sopir ini tadinya pengemudi taksi warna biru, yang pada suatu hari hujan mendapat pesanan menjemput Bu Mimis. Hujan, jalan macet, membuat waktu di taksi jadi lebih panjang dari biasanya. Bu Mimis lantas mengobrol dengan sopir taksi. Segala macam kisah mengalir, mulai dari penumpang yang aneh-aneh kelakuannya, sampai target yang makin hari makin sulit dicapai. Mendekati ujung perjalanan, tiba-tiba sopir taksi mengajukan diri untuk jadi sopir pribadi Bu Mimis. Tak pakai pikir panjang, karena memang sedang perlu sopir, Bu Mimis langsung memberinya alamat rumah. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, hitungan gaji, uang makan, jadwal kerja terselesaikan sebelum taksi mencapai lobi kantor. Bu Mimis senang ia punya sopir lagi. Sudah hampir 2 minggu ia ke kantor naik taksi, padahal di rumah ada mobil. Ia, Bu Mimis, memang tak mau menyetir meski punya SIM. Jalan-jalan di Jakarta terlalu kusut. Pengendara motor selalu membuatnya naik darah. Lalu ada apa dengan sopir yang lama? Pulang kampung, mau kawin, dan katanya akan buka warung di tempat mertua. Besoknya pagi-pagi sekali, Tarjo, si sopir taksi itu tiba di rumah Bu Mimis dan langsung sibuk cuci mobil dan bersih-bersih. Ia bekerja dengan riang gembira, tak henti menyanyi. Kamu suka sekali menyanyi ya Jo, kata Bu Mimis mengomentari kegemaran Tarjo. Iya Bu, maaf kalau ganggu Bu. Oh sama sekali tidak, kamu mestinya jadi penyanyi loh, kata Bu Mimis. Tarjo tersenyum lebar. Tapi nyanyian saya lagu orang kampung Bu. Ya tidak apa-apa, balas Bu Mimis dan perjalanan menuju kantor pun dimulai. Hari-hari kerja datang dan pergi. Tarjo benar-benar tidak bisa tidak menyanyi. Mulai dari masuk halaman, mencuci mobil, menyapu teras, menyetir mobil, sampai ia pulang. Keluar pagar menuju jalan raya, dia menyanyi. Didi Kempot idolanya. Suaramu itu empuk, cocok buat lagu-lagu campur sari dangdut, kata Bu Mimis pada suatu hari. Coba rekaman sana. Tarjo yang sedang mengelap mobil menjawab, sudah pernah kok Bu. Oh ya, mata Bu Mimis membesar. Mungkin tak percaya. Betul Bu, saya nyanyi di studionya Bang Jaja di Paseban. Jaja siapa? Jaja Miharja. Bu Mimis tersenyum geli. Enggih Bu, dia pernah ngajak saya nyanyi Bu, malah rekaman segala. Senyum Bu Mimis hilang. Sekarang dahinya berkerut. Jaja Miharja itu ngetop sekali loh Jo. Biangnya ngetop itu Bu. Bagaimana ceritanya Jo? Dulu saya bawa beca. Setiap hari mangkal di depan studio Bang Jaja di Paseban. Kalau ada yang rekaman, sering disuruh beli makanan atau nganter yang rekaman ke Pramuka, naik bus atau nyegat taksi Bu. Ketemu sama Bang Jajanya gimana? Nah, suatu hari
Saya pas ada di depan studio itu, tahu-tahu Bang Jaja sudah di depan mata, Bu. Nggak pakai nawar, nggak pakai apa, dia langsung duduk di becak saya. Dia bilang mau ke depan. Wah, ya saya bunga, Bu. Langsung tak antar ke depan sambil nyanyi-nyanyi. Pas bayar dia bilang, besok saya disuruh datang ke studio, Bu. Kamu datang? Bu Mimis ingin tahu. Datang, Bu. Terus disuruh masuk studio. Langsung saya disuruh nyanyi. Wah, ngisi-ngisi nih bagaimana? Lah, bukan penyanyi, nggak pernah masuk studio, disuruh nyanyi. Ya kalang kabut, Bu. Tapi bisa. Saya kan belum pernah nyanyi pakai headphone, Bu. Jadi nyanyinya ngawur, selendro, suarane merona-mereni. Isin banget, Bu. Aduh, tapi pas headphone dilepas saya bisa, Bu. Seharian latihan nyanyi pakai lagu orang, pakai headphone. Aduh, susah banget, Bu. Bu Mimis menghela napas. Ya ampun, Jo. Sorenya dapat satu lagu, terus direkam di kaset, tak bawa pulang. Wah, bapak saya seneng banget. Terus besoknya saya disuruh ke situ lagi, rekaman lagi. Dapat 3 lagu, nyanyiin lagunya Hamdan, ATT sama Mansyur Syah. Habis seminggu di situ saya nggak narik becak lagi, Bu. Kata Pak Jaja, saya belajar jadi penyanyi aja. Belajar jadi penyanyi? Iya, Bu, disuruh latihan napas, disuruh olahraga, sama disuruh jadi tukang parkir studio. Sebulan di situ saya diajak nyanyi di daerah. Jadi penyanyi pembukanya Iis Sugiyarti. Wah, hebat. Ibu tahu Iis Sugiyarti? Bu Mimis buru-buru menggeleng. Tapi pasti dia hebat pakai penyanyi pembuka segala begitu. Iya, Bu, hebat. Goyangannya juga mantep, kata Tarjo, mengacungkan jempol sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kamu suka nyanyi lagu apa? Semua suka, Bu. Saya hafal banyak lagu. Tapi yang paling senang dan rasanya sampai ke sumsum itu Sri Minggat. Sri, kapan kue bali? Kue lunga ora pamit aku. Jarine neng pasar, pamit tuku terasi, nganti saiki kue durung bali. Tarjo menyanyi lamat-lamat. Di jalan menuju kantor, percakapan Bu Mimis dan Tarjo berlanjut. Kamu sering diajak manggung begitu, Jo? Ya sering, Bu. Setiap minggu manggung. Saya ini ibaratnya dititipin ke Iis Sugiyarti. Dia nyanyi di mana, saya katut. Asik ya, Jo? Lumayan, Bu. Capek tapi hati seneng. Kalau ada yang lempar duit lebih seneng lagi. Tarjo tertawa kecil. Bu Mimis terbahak. Dibayar berapa? Waktu itu dapat 100.000 rupiah tiap manggung. Kadang-kadang lebih, tergantung panitia. Ditambah nasi kotak, rokok, ongkos, uang saweran, ya lumayan, Bu. Kamu manggung ke banyak kota, Jo? Iya, Bu, naik bus ke sana kemari. Manggung di kota mana aja, Jo? Kemana-mana, Bu, tapi paling sering ke Pekalongan, Brebes, terus ke Cilacap, paling dekat Cirebon, Bu. Punya nama panggung, Jo? Tiba-tiba saja Bu Mimis bertanya. Ada, Bu, soalnya kalau pakai nama Tarjo Rapayu. Jadi apa nama panggungmu? Rocky Jo Kelana, Bu. Wah, keren namanya. Itu bikinan Bang Jaja, Bu. Katanya biar gagah kayak Rocky yang bintang film tinju itu. Terus pakai Jo biar nyambung sama Tarjo. Tarjo menerangkan. Kelana karena kamu merantau dari kampung sampai ke ibu kota ya? Bu Mimis menerka. Tarjo mengangguk-angguk. Ibu ya ngerti, lalu ia terbahak-bahak. Sudah punya album, Jo? Hampir, Bu. Waktu itu sudah kumpul 10 lagu. Saya juga udah nyanyiin, direkam di kaset. Saya bawa pulang ke rumah, sama ibu saya disetel di rumah tetangga, hilang. Terus Jaja Miharja sakit. Tur studio ganti haluan, gak bikin rekaman lagi, cuma disewain aja buat yang mau latihan band. Terus kamu gak pernah nyanyi lagi setelah itu, Jo? Ya enggak lagi, Bu. Sayang, Jo, kalau ada yang nawari nyanyi-nyanyi lagi, manggung lagi, masih mau? Wis enggak, Bu. Saya sudah tua. Kasihan anak-anak nanti pada malu lihat bapaknya joget-joget, geol-geol. Bu Mimis mengingat-ingat lagi umur Tarjo. Menghitung tanggal lahirnya di KTP, tahun ini umur Tarjo 37 tahun. Cerita ke-28, Kios Pasar Sore. Sudah 3 kali pasar sore terbakar. Yang pertama dulu,
Ketika kamu masih SD, ingat, waktu itu bus yang kita tumpangi tak kunjung bergerak selama hampir 1 jam, tertahan di depan lapangan golf Rawamangun. Yang kedua, kamu sudah SMA. Kau yang berlari pulang mengabari aku bahwa pasar itu kembali terbakar. Yang sekali ini cukup besar sampai hampir menyambar komplek IKIP. Yang ketiga, kamu sudah kawin. Anakmu baru umur beberapa bulan waktu itu. Aku mengabarimu lewat telepon. Setiap kali pasar itu terbakar, kita selalu memikirkan satu hal. Warung kopi Kohlau. Mungkin bukan warung kopi, tapi kios kopi. Kohlau berjualan aneka kopi di salah satu pojok pasar. Kalau masuk dari Rawamangun Muka, kiosnya berada di sudut paling kiri. Sejak kecil kau selalu kubawa ke kiosnya. Paling tidak sebulan sekali kita mengunjunginya, beli kopi. Pilihanku, kopi Toraja. Kamu suka memperlihatkan lelaki Cina itu menimbang, lalu menggiling kopi. Bunyi mesinnya berisik sekali, tapi kau tak peduli. Malah kau sering menjulur-julurkan kepala, mengejar bau kopi habis digiling. Serbuk kopi meluncur ke dalam kantong kertas coklat. Begitu berpamitan, Kohlau pasti mengulurkan beberapa butir permen coklat. Kau langsung bilang terima kasih sambil agak melompat senang. Pasar sore semalam terbakar lagi. Untuk yang keempat kalinya, kau kukabari lagi. Anakmu yang menerima telepon, lalu seperti pada waktu yang sudah-sudah kau kembali mengajukan pertanyaan yang sama. Kohlau aman, Bu. Aku sudah menengoknya pagi tadi dan jawabanku untukmu, satu-satunya kios yang selamat di pasar, yang lain jadi abu. Sama seperti yang aku ceritakan beberapa tahun lalu. Sama seperti saat pertama kita menengoknya sehabis kebakaran yang pertama dulu, satu-satunya kios yang selamat di pasar itu. Lalu, kau mengulang kalimat Kohlau kepada kita. Kalau yang lain panas, jangan ikut panas. Kalau yang lain terbakar, bikin dingin pikiran hati. Sembayang, sembayang. Api nyamber, barang yang panas, kabur dari yang dingin. Cerita ke-29, Mbah Niti. Begitu saya menyebutnya, karena itulah dagangan utamanya. Peniti, dari yang kuning keemasan, berbagai ukuran, sangat kecil sampai yang besar untuk popok bayi. Sebetulnya ia tak cuma jual peniti, ada bola bekel dan bijinya, jepit rambut hitam untuk sanggul, gunting kecil yang bisa dilipat, gunting kuku mungil, obeng untuk gagang kacamata. Kalau dipesan dia bisa membawakan harnet, jaring rambut itu, atau perlu celengan semar. Mbah menyediakannya juga, tetapi dari semua itu peniti yang paling banyak. Pagi-pagi benar, Mbah sudah bergerak dari kamar kontrakannya di dekat Pasar Palmerah menuju pusat Jakarta. Tujuannya warung rokok di seberang Sarinah, tempat ia menitipkan dagangannya. Pukul 6 tepat ia sudah duduk di emper sekolah Katolik di daerah Menteng itu. Deprok begitu saja di atas lembaran plastik, terkurung di antara barang jualannya sampai pukul 12. Setelah itu pulang, katanya, matahari sekarang panas, Dok. Sudah kudungan tetap saja sakit kepalaku. Dulu ia sendiri punya warung rokok, dikelola bersama suami. Pada suatu hari suaminya panas dingin, diberi obat demam, tak mempan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, tak juga sembuh. Meski sudah menginap lebih dari 10 hari, tak ada tabungan, warung rokok pindah tangan. 3 hari setelah itu suaminya tutup usia. Sakit apa Mbak Niti? Nggak tahu, mungkin sudah umur, jawabnya sambil membenahi tutup kepala yang meluncur ke bahu. Dalam keadaan tak punya apa-apa, tetangganya memberi saran untuk jadi pengemis saja. Dijamin uang pasti ada setiap hari dan banyak pula. Katanya, muka saya pas buat minta-minta. Katanya terkekeh. Tapi tidak tega minta-minta, saya masih sehat gini kok. Lalu ia meminjam modal pada tukang rokok di Sarinah itu. Dapat 50.000 rupiah. Habis dibelikan ini dan itu. Mengapa nggak jual rokok lagi, Mbah? Sebenarnya dari dulu saya nggak setuju jualan rokok. Nggak baik. Sekarang yang suka jualan rokok sudah tidak ada. Saya jual yang perlu-perlu saja. Peniti barang yang diperlukan, Mbah. Itu paling laris. Setiap hari ada saja perempuan-perempuan cantik dari kantor-kantor sekitar sini cari peniti.
yang tak disediakan. Untuk apa ya? Lah, baju Caca Ayu itu kan buka sana sini. Kalau banyak gerak makin terbuka. Perlu peniti buat menutupi yang ngablak-ngablak itu. Sudah tahu buka-buka, kok dibeli toh? Mbak terkekeh lagi. Sementara tangannya membungkus belanjaan saya, peniti. Cerita ke-30, penulis baru. Setiap hari begitu tiba di kantor, Nuni meluruskan barisan foto-foto dalam bingkai di atas meja kerjanya. Ada 4, seimbang 2 kiri dan kanan. Di tengahnya sebuah vas kecil berisi bunga bougainville yang dipetiknya dari halaman depan kantor setelah memarkir motornya dekat pagar. Pak Bon sudah tahu itu. Jadi kalau sedang sempat, ia yang memotes beberapa tangkai yang bunganya sangat banyak dan warnanya sangat pekat. Pernah ia menawari Nuni Kamboja merah muda atau sirih-sirihan yang cukup diberi air. Akan hidup terus, tapi jadi tak usah potes tiap hari. Nuni menolak. Bougainville ini saja Pak, paling cocok katanya. 6 temannya di kantor kecil itu ditambah Bu Bos kagum melihat Nuni tak pernah alpa memetik bougainville dan ditata di antara foto-foto keluarganya. Itu ayah ibu Muni, tanya Bu Bos di hari pertama ia menata foto itu di meja kerjanya. Nuni mengangguk. Betul Bu, di sebelahnya ibu saya, kalau yang di sebelah kanan adalah para kakek dan nenek saya. Mereka sayang sekali padamu ya. Nuni menjawab dengan sedikit senyum. Sudah tak ada cerita lebih lanjut, Bu Bos lantas melimpulkan. Nuni orangnya introvert, tak suka cerita-cerita soal keluarga. Anak tunggal memang sering begitu, dan teman-teman kantor sepakat dengan kesimpulan Bu Bos. Oh, satu lagi, Nuni tak pernah pulang kampung saat semua orang mudik. Ambil cuti hanya 3 hari dalam setahun. Sisanya yang jumlah harinya sudah terlalu banyak dan nyaris hangus, ditukarnya dengan uang. Mulanya Awalnya, Bu Bos tak terlalu senang dengan pilihan ini, tetapi Nuni selalu punya alasan. Orang tuanya sering datang menengok di akhir pekan, jadi tak ada perlunya mudik, sementara pasangan kakek dan nenek sudah lama tiada. Hari ini tepat 5 tahun Nuni bekerja di Yayasan Pendidikan asal Belanda itu. Bu Bos memutuskan untuk merayakan itu. Ia menyiapkan beberapa kue basah dari Tante Singkawang, juga gorengan dari warung sebelah. Tetapi kemana Nuni? Sudah lewat 15 menitan dari jam masuk kantor, ia belum muncul juga. Bu Bos minta salah satu anak buahnya menanyakan keberadaan Nuni, pesan WhatsApp dan telepon tak terjawab. Aneh, Nuni tak pernah absen, tak pernah terlambat. Kemana dia? Hingga siang Nuni tak muncul. Sore hari, temannya diutus untuk menengok ke tempat kosnya. Berita yang tiba mengejutkan. Nuni telah meninggalkan kamar yang disewanya selama 5 tahun itu pada Sabtu pagi ini, hari Senin. Telah meninggalkan kosnya itu pada Sabtu pagi dan ini hari Senin. Nuni pindah kos. Ibu kos bilang katanya mau pulang kampung ke Bangka. Bangka? Bukannya Nuni asal Pati? Ibu kos ganti heran. Teman yang diutus untuk mengirimkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Bu Bos bergegas membuka file Nuni, tertulis di situ Nuni kelahiran Pati, bukan Bangka. Ia menyesal tak meminta nomor telepon keluarga Nuni yang bisa dihubungi. Ia kesal tak mencatat alamat ayah dan ibu anak ini. Bagaimana ia bisa seceroboh itu? Di ruang kerjanya ia mengeram. Mengapa ia begitu cepat terpesona pada anak ini, sehingga lalai mencatat hal-hal penting itu. 5 tahun lewat dan ia tidak tahu apa-apa tentang Nuni. Keterlaluan, Bu Bos tak pernah bisa melupakan kelalaiannya yang ini. Sore itu kue pun tetap tersisa, tak ada yang berniat menghabiskan. Bu Bos mengurung diri di kamar kerja, kantor bubar lebih awal. Tak ada yang berniat bekerja lebih dari jam yang seharusnya. Malam-malam di kamarnya Bu Bos mencoba peruntungan menelpon Nuni. Tak terjawab. Mengirim pesan tak berbalas. Esok paginya Nuni tak muncul. Juga esoknya lagi. Di hari ke-8 menghilangnya Nuni, Bu Bos membuat pengumuman yang tak terlalu diperdulikan. Karena toh semua sudah tahu, Nuni memutuskan berhenti dari tempat ini. Setelah itu ia membagikan formulir baru yang harus diisi ke 6 karyawannya termasuk Pak Bon.
nama, alamat, nomor telepon keluarga yang tak serumah yang bisa dihubungi apabila diperlukan saat darurat. 2 tahun kemudian media sosial ramai dengan munculnya novel yang ditulis seorang penulis baru yang buku pertamanya menuai banyak puja-puji di kalangan sastra. Penulis yang kabarnya sangat tertutup ini tinggal di negeri tetangga sejak 2 tahun terakhir setelah berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Indonesia. Bu Bos ikut-ikutan membeli buku ini. Penulis baru, bagus pula karyanya, perlu didukung. Ketika bukunya tiba, Bu Bos merasa pernah mengenal penulis ini. Tetapi di mana? Mengapa wajahnya seperti begitu familiar? Penulis muda itu bercerita tentang perjalanan hidup tokoh utamanya, seorang anak perempuan yang dipungut dari panti asuhan oleh sepasang suami istri. Hari-hari yang semula manis lama-lama berubah pahit. Mereka memukul, menyiraminya dengan air panas, membenamkannya ke dalam bak mandi, mengikatnya kuat-kuat lalu dipukul dengan gagang sapu. Ketika semua tak tertahan dan kesempatan datang, tokoh utama ini membunuh ayah dan ibu angkatnya. Ia berusia belasan saat itu. Segala hal baik dan buruk ia lakukan untuk bisa tetap hidup dan akhirnya menjadi manusia baru. Di bagian akhir, menulis surat buat siapa saja yang selama ini membantunya menemukan jalan untuk tetap hidup. Di baris terakhir, ia berterima kasih buat seorang perempuan tua di Yogyakarta yang memberinya pekerjaan, yang tak pernah bertanya tentang siapa ayah dan ibunya, yang mungkin sekarang masih menyimpan foto-foto yang diletakkannya dengan rapi di meja kerjanya. Foto sepasang ayah, ibu, dan sepasang kakek nenek. Foto yang dibelinya di pasar loak, yang kemudian diberinya bingkai. Bu Bos membalik buku, melihat foto penulis, seorang lelaki muda. Mendadak pening, mual. Ia ingat sekarang siapa dan di mana pernah bertemu dengan penulis ini. Ingat betul. Cerita ke-31 ini merupakan cerita terakhir dari buku ini, yang berjudul Pulang. Kami tidak tahu namanya. Pada suatu malam, tiba-tiba saja ia ada di sana. Di perempatan Jalan Pemuda, jalan yang penghuninya nyaris kami kenal semua. Ia tidak banyak bereaksi, seperti kakek atau nenek pengemis lain. Ia hanya berjalan dari mobil ke mobil, berdiri diam-diam, tak berkata apa-apa. Bahkan telapak tangan yang seharusnya terbuka terus terkepal, tak ia julurkan. Kaca-kaca jendela yang ia hampiri, semua tertutup. Lalu lampu kuning menyala, ia tetap berdiri di tengah jalan sampai seorang pengamen muda berlari, menarik tangannya menepi. Mukanya bingung, benar-benar baru dia. Esok malamnya mobil kami yang jendelanya selalu terbuka lebar itu berhenti tepat di garis depan. Dia datang mendekat, tubuhnya mungil. Begitu ia berdiri di samping mobil kami, jendela seperti menjadi bingkai wajahnya. Suamiku menyapa, "Mbah." Ia tersenyum lebar lalu kami dengar suara yang halus. "Anak, dari mana malam-malam begini?" Lagu suaranya, gaya bicaranya. Dari Indonesia Timur. Suami terdiam terkejut. "Dari kantor, kami dari kantor." Aku menyambat. "Oh, di Jakarta orang kerja sampai malam," katanya. "Lain dengan di Ambon." "Jadi Mbah dari Ambon." Tapi belum sempat kami bertanya banyak, lampu terlanjur kuning. Kami buru-buru menyelipkan beberapa keping uang logam ke dalam kepalan tangannya sebelum ia kembali diseret ke tepi oleh pengamen lain. 2 malam kemudian, kami kembali bertemu dengannya. Kali ini ia langsung menghampiri kami. Tangannya tetap terkepal, tidak terbuka, tidak menengadah. Ia bersandar saja di tepi jendela mobil kami. Tanpa ditanya, ia langsung bercerita dengan bahasa Indonesia yang rapi, berlogat Ambon yang kental. Sementara, wajahnya mengingatkan pada seorang nenek Jawa, sehingga suamiku merasa lebih pas memanggilnya Mbah ketimbang nenek, apalagi Oma. Katanya ia baru 2 minggu di Jakarta, naik kapal dari Ambon, lari dari perang, di mana-mana api, di setiap sudut berlari, manusia membawa parang, suaminya mati. Anaknya tewas tak lama kemudian, ia ingin ikut mati saja. Buat apa hidup sendiri, terancam di tanah yang selama ini ramah padanya. Tetapi tetangganya bilang tak baik, berharap mati.
Selama masih diberi nyawa, jaga dan peliharalah. Ia diajak pergi, menyelamatkan diri. Bagaimana? Lari? Kemana? Entah, yang penting keluar dari Ambon. Tentang pelarian itu, tetangganya bilang bahwa tanah yang selama ini ditinggali memang bukan mereka punya. Mereka cuma menumpang di sini dan sekarang sudah saatnya mereka pulang. Kemana? Ke Jawa, tanah asal mereka. Begitu yang ia dengar. Lalu semua orang berbondong-bondong menuju pelabuhan, menanti kapal yang mungkin berani mendekati Ceruk. Tanpa perlu merapat, semua sudah siap mengejar, melompat ke dalamnya. Tak bawa apa-apa. Apa yang mau dibawa? Cuma badan dan nyawa, cukup. Ia ikut. Ia tak ingin tahu kemana kapal yang ditumpanginya akan menuju. Tidak penting. Di kapal makanan sangat sedikit. 3 hari sebelum merapat tak ada makanan sedikit pun. Cuma air, tak apa, yang penting jauh dari Ambon. Di Makassar kapal singgah. Banyak teman seperjalanannya memilih turun di sini. Mereka bilang biar gampang kembali ke Ambon kalau keadaan sudah aman. Ia sendiri dan masih banyak lagi yang lain memilih tetap berdiri di dek. Hatinya berkata sebaiknya tetap tinggal di kapal, belum aman. Meski telah berada di kapal, mengapung di laut, panas lidah api masih terasa, masih terlihat dan terasa membakar. Perhentian berikutnya Surabaya. Tetangganya memaksa turun di situ. Tetapi ia tetap merasa belum waktunya. Semalam ia bermimpi di pintu keluar pelabuhan, berpuluh-puluh lelaki telanjang dada dengan muka beringas membawa parang dan obor. Ia tidak bisa turun sekarang, belum saatnya. Hingga akhirnya kapal tiba di Tanjung Priok. Ia terpaksa turun, kalau tidak, kapal akan membawanya kembali ke Ambon. Teman sekapalnya banyak yang memutuskan tetap tinggal di sekitar pelabuhan. Ia memilih masuk kota. Harus cari uang buat makan. Sudah di Jakarta, jangan sampai mati kelaparan, katanya. Maka ia memberanikan diri naik bus. Kemana? Ia tidak peduli. Yang penting keluar dari wilayah pelabuhan, yang penting menuju pusat kota. Ia yakin di salah satu tikungan jalan ia harus berhenti. Pasti. Dan ketika bus kota tiba di perempatan Jalan Pemuda, ia merasa harus turun bersama penumpang bus yang lain. Jalan ini ramai sekali. Siapa tahu di sini saya bisa cari uang buat makan, katanya. Di Ambon dia membuat sagu. Di sini ia disarankan jadi pengemis. Pasti dapat banyak karena mukanya mengundang rasa kasihan orang. Begitu kata perempuan yang menyediakan dipan di depan gubuknya sebagai tempat tidurnya. Sambil bercerita ia tetap tersenyum. Bahkan sempat tertawa kecil ketika bercerita bahwa mengemis itu sulit, sangat sulit. Setelah malam itu dan malam-malam lainnya, kami berdua jadi menunggu-nunggu. Lampu merah menyala di perempatan Jalan Pramuka Pemuda. Berharap Mbah sempat mampir ke tepi jendela mobil kami. Bercerita lagi sampai akhirnya entah pada malam keberapa ia datang tanpa senyum. Saya mau pulang, katanya. Kemana, Mbah? Ambon. Saya mencoba menduga. Dia menggeleng. Ke Jawa, Wonogiri, katanya. Menjawab pertanyaan suamiku. Mungkin wajah kami yang tampak amat tolol membuatnya terpaksa menerangkan. Itu kampung saya, dulu sebelum ke Ambon, waktu masih nona. Terhenti begitu saja, lampu sudah hijau. Besoknya kami masih melihatnya, tetapi lampu yang terus hijau membuat Mbah tak sempat mendekat. Ia hanya melambai dari pagar pembatas jalur tanpa senyum. Beberapa malam kami tak bertemu Mbah. Dari tukang rokok asongan langganan suami, kami tahu kalau gubuk liar yang ada di balik warung cadut terbakar. Katanya Mbah yang menumpang di salah satu gubuk pindah kemana. Dia tidak tahu. Entah malam keberapa ia muncul lengkap dengan senyumnya. Jadi, kapan ke Wonogiri, Mbah? Tanya suamiku. Minggu, katanya. Sama siapa? Sendiri saja. Dari Ambon bisa sendiri, ke Wonogiri juga bisa, katanya. Khawatir tak sempat bertemu lagi, kami berdua mengucapkan selamat jalan. Siapa nama anak? Ia bertanya sambil menunjuk suamiku. Edi. Sampai bertemu anak Edi, katanya. Lalu ia menyeberang, melambaikan tangan, senyumnya tak hilang. Seminggu setelah malam itu, kami dihampiri tukang rokok langganan. Mbah menitipkan pesan padanya untuk mengabari kami bahwa ia berhasil pulang ke Ambon, bukan ke Wonogiri. Mbah, menurut tukang rokok pembawa pesan,
Tak yakin apakah ia masih ingat tanah asalnya, tak tahu akan bertemu siapa, tak punya bayangan harus bekerja apa. Maka ia memutuskan pulang ke Ambon, bukan Wonogiri, tanah lahirnya. Tetapi yang lebih penting dari itu, ia ingin mati di kampung yang sangat dikenalnya, yang menyimpan tubuh anak dan suaminya. Ambon, bukan Wonogiri. Telah selesai saya bacakan buku Kios Pasar Sore karya Reda Gaudimo. Buku ini benar-benar membawa banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan sehari-hari milik orang lain, seperti kisah penjual keliling, keluarga, teman masa kecil, cerita dari sopir taksi, pengamen, maupun dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan banyak manfaat dari buku ini, dan sampai jumpa di buku selanjutnya yang akan saya bacakan.
Telah selesai saya bacakan buku Kios Pasar Sore karya Reda Gaudimo. Buku ini benar-benar membawa banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan sehari-hari milik orang lain, seperti kisah penjual keliling, keluarga, teman masa kecil, cerita dari sopir taksi, pengamen, maupun dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan banyak manfaat dari buku ini, dan sampai jumpa di buku selanjutnya yang akan saya bacakan.